Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, pemilik nama kecil Martin Thompson ini dikenal sebagai pengacara terkemuka di Inggris. Ia juga mengetuai Wayne Chambers, badan hukum Islam yang didirikannya pada tahun 1994. Berislam 38 tahun yang lalu, Thompson meyakini cara terbaik mengamalkan ajaran Islam adalah memahami dan meneladani sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa semakin dekat kita kepada sumber mata air, semakin murni pula air yang kita minum, ujar pria kelahiran Afrika ini. Dilahirkan di Zambia, Thompson menempuh pendidikan dasar serta menengahnya di Zimbabwe. Masa awal hidupnya ia lalui di daerah-daerah terpencil Afrika yang kala itu belum tersentuh peradaban modern seperti listrik, gas, dan saluran air bersih. Lahir dan besar di Afrika, Thompson muda merasa tidak puas pada ajaran Kristen. Ia mulai mempertanyakan banyak hal seperti, jika setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan, lalu mengapa kaum Afrika kulit putih seperti dia harus beribadah di gereja yang berbeda dengan kaum Afrika kulit hitam? Pertanyaan lain yang kerap mengganggunya sebagai pemeluk Kristen adalah soal ketuhanan Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa dahulu ia berdoa? Jika Yesus adalah Tuhan dan disalib, lalu siapa yang menghidupi surga dan dunia? Pertanyaan itu tak pernah terjawab selama aku memeluk ajaran Kristen, ujar lulusan Exeter University Inggris ini. Ketika berusia 12 tahun, Thompson sampai pada satu titik di mana ia mempercayai Tuhan dan Yesus. Hanya saja, aku tidak yakin pada gereja. Terhenti pada berbagai pertanyaan itu, Thompson mulai membaca apapun dan memikirkan kehidupan yang dia jalaninya sejauh itu. Ia mengunjungi berbagai kelompok spiritual dan mencoba meditasi selama beberapa bulan. Itu menenangkan, tapi sama sekali tak mengubah gaya hidupku. Hingga akhirnya Thompson bertemu Syekh Abdul Qadir As-Sufi, tokoh tarbiyah penggagas gerakan dunia Murabitun. Pertemuannya itu menjadi awal perkenalannya dengan Islam, agama yang tak pernah terpikirkan oleh Thompson sebelumnya. Saat berbicara dengan Syekh Abdul Qadir dan mendengarkan berbagai hal yang disampaikannya, Thompson merasa telah menemukan jalan menuju transformasi yang ia butuhkan. Sejak itu, perlahan aku menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang memenuhi otakku, katanya. Thompson pun rutin mengunjungi pusat kajian Islam Syekh Abdul Qadir. Ia juga membaca The Book of Stranger yang ditulis oleh sang Syekh. Thompson mantap mengakhiri pencariannya pada 13 Agustus 1973. Ia pun mengikrarkan syahadat dan berhaji 4 tahun kemudian. Sepulang haji, ia menyelesaikan pelatihannya sebagai pengacara. Lalu pada 26 Juli 1979, ia dipanggil ke pengadilan England Wales dan mulai meniti karir di bidang advokasi dan hukum Islam. Thompson pertama kali memperoleh perhatian publik pada tahun 2001 saat ia tampil dalam sebuah film dokumenter berjudul My Name is Ahmed yang menyabet sebuah penghargaan. Ia pun tampil di film dokumenter lainnya, Prince Nasim, Guide to Islam. Kedua film itu ditayangkan di BBC Two pada Agustus 2001. Setelah itu, wajahnya kerap mewarnai layar kaca dalam berbagai program, terutama program-program Islam. Kini, hari-harinya diisi dengan aneka kegiatan keislaman, mulai dari memberikan ceramah rutin tentang Islam di berbagai wilayah di Inggris, menulis untuk jurnal Al-Kala, sampai menjadi kontributor tetap dalam konferensi lintas agama yang digelar setiap tahun di Masjid Regent's Park dan Pusat Kebudayaan. Beberapa buku karyanya yang cukup menggemparkan dan sangat sulit dicari terjemahannya, buku yang membongkar apa dan bagaimana konspirasi Yahudi di dunia ini yang berjudul Dajjal, The Antichrist. Demikian
Yang sekelumit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.